Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah atas kesehatan, luangnya waktu, sehat jasmani dan rohani, diberikan kita kemudahan untuk hadir ke masjid ini mentaati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la anta wadu fatu'allimu baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-Qur'an. Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau pagi-pagi subuh-subuh berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu, itu lebih utama daripada sholat atau ibadah selama 1000 rakaat. Di satu bab ilmu agama ini kita tuntut, itu setara atau lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena pengetahuan kita, ilmu yang kita tuntut itu akan menyempurnakan ibadah kita, dan ibadah tanpa ilmu tentu akan ditolak. Maka kadang-kadang Nabi mengucapkan bahasa seperti itu, bahwa ilmu itu jauh lebih utama daripada ibadah. Tapi kalau semua orang sudah rata-rata berilmu, tetapi banyak yang malas ke masjid beribadah, maka pada saat itu ibadah bisa jadi lebih mulia daripada menuntut ilmu. Begitulah kata Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita bahas adalah tentang asal diri kita. Kalau bahasa sederhananya, ya, kita ini sebenarnya diciptakan dari apa, kemudian untuk apa kita hidup, lalu setelah ini kita mau kemana. Ya. Mungkin saya tidak tahu juga ini, apakah di masjid kita ini sudah sering dikaji tentang syariah fikih atau apa. Dan ini saya coba membahas tentang tasawufnya, ya. Ilmu tasawuf ini termasuk ilmu hati, ilmu ruh, ilmu batin. Kenapa sebagian ulama menyebut tasawuf ini termasuk ilmu puncak atau lebih utama dari ilmu lain, ilmu tauhid termasuk? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini mengajari kita cara bertuhan dengan ruh, dengan qalbu. Ilmu tasawuf ini bahagian dari ilmu tauhid yang tinggi, akan mengantarkan kita, mengajarkan kita kepada kesucian rohani. Kenapa dia bisa lebih utama dari ilmu fikih? Disebabkan ruh itu lebih utama dari jasmani. Seandainya diri saya ini ruhnya tidak ada, apakah Bapak Ibu mau nyuruh saya ceramah di sini? Hah? Kalau ruhnya nggak ada, takut ya kan? Nah, ini mayat bergerak ini. Kalau dia bisa bicara, itu yang berarti bukan ruhnya yang gerakin kan? Berarti ada makhluk lain kan gitu. Jadi seseorang itu dimuliakan sebenarnya berawal dari ruhnya.
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu bahasa Allah kan. Apabila Adam telah kusempurnakan fisiknya, sudah sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkanlah ruh dari tiupan Allah. Nah, kapan terjadi perintah sujud kepada malaikat? Setelah Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Artinya apa? Ya karena ruhani itulah kita sebenarnya dimuliakan. Kalau hanya mengandalkan fisik, maka kita tidak lebih utama dari makhluk-makhluk lain. Karena ada makhluk yang badannya lebih gede dari kita lagi kan. Ada yang lebih besar badannya, ada yang lebih kuat tenaganya. Tapi manusia itu dimuliakan karena ruhnya. Karena ruh kita inilah kita mampu berpikir. Karena ruh inilah kita mampu merasakan keberadaan Allah. Karena ruh inilah kita diberikan untuk mengelola langit dan bumi. Hakikatnya begitu. Ya. Maka di dalam fikih prioritas, Ibnu Abbas misalnya mengatakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk itu lebih utama, jauh lebih utama dari sholat 100 rakaat tapi nggak khusyuk. Kenapa begitu? Ya karena sholat 2 rakaat itu melibatkan ruh, qalbu, hadir hati, ingat Allah. Sedangkan sholat patok ayam 1000 rakaat pun tak banyak manfaatnya. Ya. Kenapa begitu? Ya karena memang ruh tadilah yang paling berpengaruh. Maka Allah Ta'ala itu menilai manusia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang rupamu, tidak memandang wajahmu, pangkatmu, hartamu. Kenapa tidak dipandang Allah? Ya karena Allah Maha Raja, apa perlunya jabatan kita? Allah Maha Pencipta, bisa menciptakan segalanya. Apa perlunya bentuk wajah kita? Apa hebatnya di mata Allah? Kegantengan kita, kecantikan kita. Karena Allah Maha Kaya, menciptakan segalanya. Dia tidak butuh makhluk langit dan makhluk bumi. Karena itulah dia tidak butuh harta kita, tidak dia pandang. Untuk apa dia pandang harta kita? Dia menciptakan semuanya. Lalu yang dia pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dia pandang qalbu kita itu, apakah mentaatinya, ikhlas, terarah kepadanya, menginginkan ridhonya. Wa a'malikum, baru apakah anggota jasad kita ini dibawa oleh ruh kita untuk mentaatinya. Nah, itu yang dipandang Allah Ta'ala. Apakah kita taat padanya? Apakah qalbu kita itu bersandar terus menerus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya mengkaji yang namanya ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, ilmu ruh. Kalau ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu yang didirikan oleh ulama ahli tauhid itu lebih banyak kepada bertuhan menggunakan ayat Quran, hadis dan analisis akal yang mendalam. Gitu ya. Sedangkan ilmu tasawuf dia bertuhan menggunakan ayat Quran, hadis, akal dan qalbu ruh. Sehingga ilmunya lebih dalam. Nah, itu bedanya. Maka tauhid di dalam ilmu ulama-ulama tauhid kalam atau ulama ilmu akidah itu nanti sedikit berbeda kedalamannya, tingkat pengetahuannya, kedalamannya dengan tauhid yang dimiliki oleh ulama tasawuf. Ya. Apakah ilmu yang penting? Ya penting, dua-duanya penting.
Dan kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, belajar diri kita, mengenal Allah, mau mengenal Allah, belajar ilmu tauhid dulu dasarnya. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Dipelajari dulu ilmu tauhid, udah mantap tauhidnya baru belajar tasawuf. Harusnya begitu, biar jangan lompat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini diciptakan dari ruh dan jasmani, maka ilmu agama itu secara umum pun terbentuk menjadi dua, hukum jasmani, ilmu fikih, ilmu syariah, kemudian hukum ruhani, itulah ilmu tasawuf. Maka ulama-ulama nanti banyak yang mengatakan, Imam Syafi'i, bertasawuflah engkau, demi Allah aku mengingatkanmu. Sebab kalau engkau belajar fikih syariat ilmu jahir, kau tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya bertuhan. Kenapa? Yang merasakan nikmat berallah, bertuhan, nikmat ibadah, itu hanya qalbu dan ruh. Kalau dia tidak dipelajari ilmunya, maka ibadah tidak terasa nikmat, kering. Belajar fikihlah engkau, sebab bagaimana engkau belajar ruh sementara kau tak paham syariat, tak paham fikih. Bagaimana orang bodoh bisa jadi baik? Gerakan sholat aja nggak tahu dia macam mana yang betul. Cara sujud nggak ngerti, cara rukuk nggak ngerti. Ini pun merusak. Makanya Imam Malik mengatakan, siapa yang belajar tasawuf tidak belajar syariah, belajar fikih, apa yang terjadi? Maka dia nanti bisa menjadi fasik. Fasik itu maksudnya apa? Fasik itu pelaku dosa besar. Belajar di kulit aja, jasmaninya dibenerin, tapi kalbunya, ruhnya tidak dibenerin. Jadi semua perbuatan kita nanti penuh dengan riya, sombong. Kenapa? Kalbunya gak dibenerin, ya. Ibarat mobil itu Pak, bodinya dicat cantik banget, tapi mesinnya mesin tahun 80-an. Kira-kira kalau nanjak nanti gimana? Keberas kita nah. Yakin bisa nanjak bagus. Tapi kalau mesinnya mesin 2023, tapi badinya juga serabutan, penyok depan, penyok belakang, kiri kanan penyok, bawa lagi ke beras lagi misalnya, gimana juga? Ini makanya syariat dan hakikat ini sejalan, tidak bisa dibuang salah satunya. Maka Imam Malik mengatakan, belajarlah engkau ilmu fikih, ilmu syariat. Supaya apa? Ya supaya kita tidak zindik, tidak fasik. Belajar fikih supaya tidak zindik. Zindik itu apa? Merusak agama. Kalau kita nggak belajar tasawuf, qalbu kita rusak, maka nanti akhirnya menjadi fasik. Karena fikih saja, tapi rianya terus, sombongnya terus, fasik. Dosa besarnya jalan terus nanti. Tapi kalau kalbunya dibersihin, dibenerin, tapi syariatnya tidak benar, ini zindik, bisa merusak kata beliau. Kenapa? Ya tak mau ke masjid, tak mau sholat. Tapi kalau cerita Tuhan, ya Allah sampai ke langit. Ini juga jadi zindik kan. Bapak tuh kalau cerita Allah luar biasa hebatnya, tapi tak pernah sholat ke masjid. Sholatnya pun gak jelas, jangan-jangan gak sholat juga dia. Jindik kan, orang anggap dia ahli ilmu, ulama, tapi gak, syariatnya gak dijaga, jindik, merusak dia. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita beragama kalau dua-duanya tidak dipelajari, kata Imam Malik. Maka ilmu ini, karena diri kita terdiri dari jasmani dan rohani, maka secara otomatis Bapak Ibu, kita harus belajar dua-dua ilmunya. Walaupun memang jasmani itu ya tidak lebih utama dari ruhani. Walaupun memang ruhani lebih utama dari jasmani, tetapi dua-dua hukumnya itu harus kita pelajari. Ya. Jasmani kita sehat,
kalau dia diberikan makanan-makanan yang berenergi yang dia butuhkan. Apa makanannya? Ya makanan padi, beras, makan nasi itu dari tanah, tumbuh-tumbuhan, makan binatang, ya. Ikan, kambing, daging kambing, ayam. Ini kebutuhan jasmani semua. Kenapa? Karena yang kita sebut itu bentuknya jisim, berfisik. Ada jisimnya. Dan dia punya vitamin-vitamin yang dibutuhkan jasmani kita. Nah, bagaimana dengan maka jasmani kita ini Bapak Ibu dia punya sifat, ya sifat apa? Sifat diri jasmani kita dia ada sifat kebinatangannya. Ya. Dia suka tidur. Kalau ruh tidur gak dia? Ruhnya tidur gak? Ruh kita gak mau tidur. Yang tidur siapa? Jasmani kita. Makanya kalau bapak tidur, ibu tidur, ruhaninya masih bisa melayang, mimpi kan, tak kemana-mana kan. Dia bukan tidur. Dia kan gak tidur itu kan. Mimpi, jumpa sono, jumpa sana, kadang jumpa orang tuanya. Kalau lebih tinggi dia kadang jumpa masyair, lebih tinggi lagi jumpa nabi, para nabi, begitu kan? Lebih bersih rohaninya. Itu membuktikan bahwa ruh itu tidak tidur. Yang tidur apa? Yang tidur adalah jismani kita. Sebagian ulama menyebut ruh jismani. Itu yang kelelahan dia. Tapi kalau ruh tidak tidur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau setelah tahajud tidur lagi?" Apa jawab Nabi? "Ya Aisyah, mataku yang tertidur, qalbuku, ruhku tidak." Tadi Sahih Bukhari Muslim kan? Tidak tidur. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ini, ruh kita ini, manusia ini berawal diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad ini sebutannya di dalam Al-Quran hadis kadang-kadang disebut nur, kadang-kadang disebut dengan ruh, dalam hadis kadang disebut dengan qalam. Awwalama khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama diciptakan Allah cahaya Nabi Muhammad Jabir, Nur Muhammad. Dalam hadis Abu Daud, awwalama khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, qalam. Jadi pena itulah yang pertama Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan pena, maka pena berkata, "Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Tulislah apa yang terjadi dari awal dunia sampai hancur kiamat." Nah, pena itu. Ya, dan pena itulah nanti menulis. Diciptakannya aras di atas air terus sampai dunia kiamat. Itu pena. Termasuk akal, maka akal itu tempat ilmu, sumber ilmu. Tapi akal di sini akal kulli. Kalau dalam bahasa tasawufnya akal kulli. Ya, akal ketuhanan. Itu yang pertama kali Allah ciptakan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ruh kita ini berasal dari Nur Muhammad, maka kita disebut Bani Ruh. Ruh kita ini anak-anak atau percikan-percikan dari Nur Muhammad. Yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad diciptakanlah segalanya aras, termasuk ruh kita orang beriman. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah, telah Allah datangkan kepada kalian nur. Siapa itu nur? Itulah Nur Muhammad. Wa kitabun mubin, itulah Al-Quran. Jadi disindir Quran. Telah kami utus kepada kalian nur. Siapa itu nur? Itulah Nur Muhammad. Wa kitabun mubin, itulah Al-Quran. Ya. Itu salah satu dalil Al-Quran isyarat mengatakan. Ada juga sebagian ulama tasawuf berpendapat memahami ayat ini, wa'lamu anna fikum rasulullah. Terjemah syariatnya, ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada rasul. Nah, rasul itu ada di kalangan sahabat orang Arab.
Itu makna jasmaninya, syariatnya. Sebagian ulama tersebut mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, bahwa di dalam dirimu, fikum, di dalam dirimu itu ada Rasul Allah, ada Nur Muhammad. Maka ulama tasawuf semuanya rata-rata mengatakan dalam diri kita ada Nur Muhammad. Bagaimana cara mengaktifkan Nur Muhammad dalam diri kita? Banyak-banyak berselawat. Nanti kalau sudah banyak berselawat, hidup Nur Muhammad kita, kalbu kita. Setiap kali dengar orang selawat, merinding kita, rindu kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali orang berselawat, merinding kalbu kita, menggelegar di dalam. Kalau belum, berarti Nur Muhammadnya belum hidup, kalbunya belum hidup, karena belum ada getaran. Getaran kalbu ketika dibacakan Quran, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, kamu lihat air mata mereka meneteskan air mata. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Jadi itu. Taksya'irruna juludul ladzina, akan kamu lihat bergetar kulit-kulit orang yang merasa takut beriman kepada Allah, mereka punya rasa takut kepada Allah. Ini ciri-ciri energi ruh. Apabila kalian dibacakan ayat Quran, syair-syair ketuhanan, dibacakan sholawat kepada Nabi, ketika kalbu kalian bergetar seperti yang dikatakan Allah dalam Quran, itu adalah tarikan ruhani Allah Ta'ala. Apabila bergetar itu, ruhani kita, tarikan ruhani Allah Ta'ala itu, kalau setan masuk ke dalam itu, atau jin masuk ke dalam aliran itu, getaran itu, maka dia akan lebur seperti garam masuk ke dalam air. Nah, itu rahasianya. Ya. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya. Itu ciri orang beriman. Dan ini sulit kita dapatkan, lama kita dapatkan. Pertama, kalau kita tidak menjalani tarikan, sulit dapatnya. Yang kedua, kalau kita malas beribadah, gak bertarikat, malas pula beribadah dengan khusyuk, susah dapatnya. Harus banyak ibadah kita, rajin kita ibadah, khusyuk, baru ketemu nanti rasa itu. Kalau sekedar-sekedarnya gak dapat kita. Ya. Tapi kalau udah dapat, dengar la ilaha illallah nikmat, dengar sholawat nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalbu kita kan bergetar di dalam, ya Allah, merinding kita menyebut nama Allah, menyaksikannya. Salawat pun begitu, Pak. Maka orang-orang yang sudah hidup kalbunya, dia bertarikat atau sering ibadah dengan khusyuk, dengar sholawatan nangis bergetar, dengar baca Quran nangis bergetar. Ya gitu. Itu tanda-tandanya kata Allah Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam diri kita ini ada diberikan Allah kita indera mata, telinga, diberikan akal, juga dititipkan hawa nafsu, ya, ego, kedirian kita. Nah, jadi yang penghalang kita nanti ini ya hawa nafsu, harus dikendalikan ego. Kalau hawa nafsu nunggangin akal, dia menguasain akal, digunakannya akal itu untuk ngakal-ngakalin orang, ya kan? Kalau hawa nafsu, kalau akal tunduk kepada hawa nafsu. Kalau akal itu dia sifatnya normal, netral. Kalau dia ditarik oleh ruh kita, ruh Rabbani ditarik ruh, dia mau ke Allah saja, mau taat saja. Tapi kalau ditarik hawa nafsu, wah, dikendalikan hawa nafsu, dia punya dunia saja. Disinilah kita perlu ada keseimbangan nanti dalam hidup.
Ya. Bagaimana kita memanage qalbu kita, diri kita, supaya jangan kita hancur dihantam oleh cobaan dunia ini sehingga lupa kepada Allah, dan supaya kita bisa mulia terus menerus kita bersihkan qalbu kita tanpa harus meninggalkan dunia. Karena untuk melalui fase akhirat kita harus melewati dunia, tidak bisa tidak. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit ini ilmunya agak tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ruh kita ini ada 4 lapis. Ruh kita ini kalau dia ditiupkan dari Nur Muhammad, kalau dia langsung dimasukkan ke dalam jasmani, ruh kita, diri sebenar diri yang paling dekat sama Allah itu terangnya lebih terang dari matahari. Kalau dimasukkan ke jasmani langsung, maka badan kita ini langsung sobek hancur. Maka diberikanlah dia lapisan pakaian ruh namanya. Namanya pakaian ruh, sifatnya dari cahaya. Dilapisilah dengan ruh sultani biar redup dia. Ruh sultani dilapisi lagi dengan ruh sayrani rawani. Dilapisi lagi dengan ruh jismani supaya redup. Nah, jadi kita ini nanti kata beliau, ilmu kita, kesolehan kita, tingkat surga kita, pengetahuan kita tergantung dengan ruh kita ini, akal kita ini. Kalau kita nanti menetap di ruh jismani ini, maka kita cenderung materialistis. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani itu, kebutuhan ruh jismani itu dia cenderung ke jasmani, lebih materialistis kita. Sulit dia diajak berpikir untuk spiritual. Maka mohon maaf, kalau orang sudah mencapai puncak jismani ini, tertutup spiritualnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup kunci mati kalbunya, yang bekerja cuma akalnya saja, dia tidak percaya dengan yang gaib. Padahal syarat utama menjadi orang takwa, zalikal kitabul la raiba fihi, ini kitab tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, yang mau menjadikannya petunjuk hanya orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itu percaya dengan yang gaib, percaya dengan Allah. Allah gaib, malaikat gaib, ruh gaib, benar? Jadi kalau orang ateis dia tidak percaya sama yang gaib, dia masuk ke ruh jismani, kolbunya ketutup, yang bermain akal, namanya akal ma'ashi, akal level pertama. Maka dia tidak peduli sama yang gaib, pintar, cerdas. Inilah contoh orang ateis. Jadi fisiknya maju, semuanya diukur dari fisik nanti. Inilah contoh orang kafir yang tak bertuhan. Ya, dan seorang kafir gitu, melekat dari ruh jismani, akal jismani, semuanya diukur secara materi. Tapi kalau kita masuk lagi, kalau bahasa Ibnu Khaldun, kita pindahkan ruh kita itu, kita masuk ke ruh ruhani, barulah kita mulai percaya dengan yang gaib. Kalau pakai hati, ya, maka muncullah nanti namanya rasa. Kalau bahasa orang lain rasa nafsani, ada menyebut rasa rohani. Sebenarnya gampang kalau mau kita contohkan. Contohnya gini Pak, kalau kita makan nasi padang, makan bakso, makan mie ayam, makan durian, enak kan? Enaknya di mana? Enaknya di lidah. Enaknya di rasa jasmani, ruh jismani. Di dalam ruh ada rasa jismani itulah mengasakan, membuat kita enak di lidah sama tenggorokan. Paham? Jadi durian itu enak, itu karena ada rasa jasmani. Adanya rasa jasmani karena adanya ruh jismani namanya. Ya. Kalau kita meninggal, orang dikasih makan durian, masih enak gak terasa? Orang mati dikasih durian enak gak dia rasa Pak? Gak bisa ngerasa lagi. Adanya rasa karena adanya ruh. Ya.
Ini agak tinggi dikit. Ini tasawuf, tapi sebenarnya ilmu dasar ini, Pak. Cuman kalau belum pernah belajar tasawuf ini agak tinggi. Ya. Kemudian lapis kedua namanya ruh ruhani, sayrani rawani beliau menyebut. Contohnya apa? Wisudalah anak kita. Senang kita kan? Selesai kedokterannya. Alhamdulillah dapat spesialis anak. Padahal bapak mama udah jual mobil satu, jual rumah lagi satu, tinggal satu lah rumah kita katanya kan. Tapi senang dia, gembira. Rasa senang gembira anak wisuda itu letaknya di mana? Di lidah, di jasad, atau di hati? Di hati. Itulah bedanya. Jadi rasa gembira, rasa senang itu dia masuk di ruh ruhani, sayrani rawani. Di mana letaknya? Ruang edarnya di kolbu, di hati. Kalau tadi ruh jismani letaknya di ujung lidah dengan di jasad. Pori-pori kita nih. Ruangan ini panas apa dingin? Dingin kan? Ya. Ada yang bilang panas. Kalau ada yang bilang panas dingin berarti gak sehat dia, Pak. Mendemam. Yang merasain dingin mana? Jasmani kan? Itulah ruh jismani, Pak. Paham? Maka ruh jismani ini ruang edarnya di seluruh kulit ini. Kat darah kita, ruh jismani. Tersambung dia ke situ. Itulah nanti yang merasakan capek. Mau tidur. Kadang orang menyebutnya dengan nafs, jiwa kita, kedirian manusiawinya, sifatnya kebinatangan. Tapi kalau ruh rohani, dia di hati kolbu. Maka kita sholat, Pak, di awal-awal supaya jangan menjadi orang dekat kepada kekafiran, dekat dengan orang ateis. Beribadah itu pakai hati kolbu. Nikmati dulu, dirasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir apapun yang kita baca, Quran, zikir, dinikmati, dirasakan. Ilahi las tulil firdam si Allah. Ini syair ketuhanan. Ini menghidupkan ruh, Pak. Banyak orang gak ngerti. Wala aqwa ala narin jahimi. Jadi pakai kolbu dia, pakai rasa. Ya. Nah, jadi mulai hari ini nanti beribadah tuh jangan pakai jasmani aja. Maaf. Kalau kita ibadah pakai jasmani, levelnya level binatang. Nauzubillah. Kenapa saya bilang level binatang? Coba lihat nanti burung beo kalau kita didik. Subhanallah, subhanallah, kita bilang. Bisa nggak dia ngomong? Bisa. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ibu kalau bertasbih baca Quran hanya di lisan saja, nggak masuk ke kolbu tadi. Apa bedanya dengan burung beo tadi? Low quality, kualitasnya rendah. Nah, maka orang yang tidak mau menembus keruhan ini, lahum qulub, punya kolbu, punya hati, punya ruh, sayrani rawani. Karena letak sayrani rawani itu di kolbu. Punya kolbu, punya hati, lahum qulubul la yafqahuna biha, tapi tak digunakan kolbunya itu untuk memahami. Yang digunakan akal jismani saja. Punya hati tapi tak digunakan. Punya mata tak nembus ke kolbu. Punya telinga tak digunakan dengar ayat Allah, tak nembus ke kolbu. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Kenapa? Mereka hakikatnya makhluk mulia, tapi merendahkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara dikembalikannya dirinya ke jasmani, bukan ke hakikat dirinya. Maka Pak Syekh Abdul Qadir ini pernah
dia katakannya dalam kitab Surah Asr. Apa kata beliau coba? Beliau mengatakan orang yang kalau didengarkan bacaan Quran, didengarkan sholawatan, syair-syair ketuhanan, gak bergetar hatinya, gak ada ketertarikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada getaran, tak tertarik dia, Pak. Orang ini, kolbunya ini sedang sakit, lebih sesat dari binatang, kata beliau. Kenapa? Sedangkan binatang saja, burung-burung mendengarkan tasbih Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Subhanallah. Begitu Nabi Daud bertasbih nih, Pak, burung-burung berhenti mendengar. Mereka saja sangat tertarik mendengarkan tasbih-tasbih, memuji-muji Allah binatang itu. Bagaimana kalian gak punya daya tarik? Sakit gak roh itu, Pak? Nah, itu maksud beliau. Ya, beliau menjelaskannya begitu. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu ruh, ilmu tasawuf. Dibersihin dia. Ya. Maka kalau saya sama murid-murid saya atau sebagian pengurus masjid, habis ceramah gini saya latih zikir roh. Diam gini zikirnya. Tenang dia. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tenang tentram. Kalau kita berzikir dengan kalbu, dengan ruh, semakin dalam itu semakin tenang. Nikmat dia, Pak. Ya. Kadang kita tahan berjam-jam menatap. Tenang dia. Kalau Bapak Ibu zikir tidak tenang, demi Allah cara zikirnya nggak benar. Itu aja. Kenapa? Karena sudah Allah katakan kan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kalbu itu pasti tenang. Ruh itu tenang, nyaman dia kalau didekatkan sama Allah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ruh dengan zikir itu sama dengan ikan dengan air. Kalau ikan di dalam air dia senang. Kalau dikeluarkan dari air dia melumpur. Ruh itu kalau bersama Allah dia tenang, senang. Kalau keluar dari Allahnya, jauh dari Allah, hatinya sering gelisah, susah, stres. Apalagi banyak mikirin dunia. Makin banyak mikirin dunia selain Allah makin stres, otomatis. Makanya harus disertakan Allahnya. Ya. Itulah rahasianya. Pentingnya kita belajar. Nah, yang 3, 4 ini gak usah dibahas, ini ketinggian. Ya, 1, 2 saja dulu. Karena pengantar itu. Tapi bagi orang yang menjalani tarikat bertasawuf, dia akan terus menjalani itu sampai dia merasakan betul-betul. Dan surga kita nanti, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tergantung dengan pengasahan ini. Kalau kita masih di ruh jismani, taat kepada Allah syariat, masuk surga juga nya, Pak. Ya rajin Bapak ke masjid walaupun gak khusyuk. Khusyuknya katakanlah sholatnya 5 menit, khusyuknya cuma 1 menit aja, 4 menit lewat. Allahu Akbar. Waktu Allah berkhusyuk sampai ruku masih khusyuk. Begitu ruku mulai, kunci mobil tadi di mana satu? Wah, mulai kan? Kalau ibu-ibunya Allahu Akbar, begitu ruku, wih, kompor gas tadi udah dimatiin belum ya? Meledak enggak? Kalau masih terus rajin, masuk surga, tapi surganya paling rendah, namanya Jannatul Ma'wa. Ya. Kalau rajin syariat, rajin laksanakan syariat. Kalau masuk lebih tinggi lagi dengan qalbul khusyuk, itu nanti Jannatul Naim. Kalau terus lagi kita ruh sultani dalam beribadahnya dengan ruh sultani, itu Jannatul Firdaus.
paling tinggi. Kalau masuk ke ruh Rabbani ini para nabi, para wali, ruh kursi, itu surganya disebut dengan lahud. Surga itu yang ada di situ hanya Allah. Dan untuk mendapatkannya semua ibadah perbuatan kita innamal a'malu binniyat, hanya mengharapkan ridho Allah. Nah, itu paling berat banget. Maka kalau orang sudah sampai ke sini ya nggak ada lagi apapun yang dilakukannya karena Allah semua, nggak ada lagi yang lain-lain. Kenapa? Karena itulah dia nanti masuk ke wilayah ketuhanan. Kenapa? Innamal amalu binniyat, niatnya ibadahnya karena Allah saja. Itulah dicontohkan Rabi'ah Adawiyah itu. Sebagian diwalikan contoh. Ya Allah, jika aku beribadah karena pingin surgamu, jangan izinkan aku masuk surga. Kalau aku beribadah ini karena pingin surgamu, jangan izinkan masuk surga. Kalau takut neraka, bakar jasmani di neraka, ya Allah. Ya Allah, aku menyembahmu, beribadah ini semata-mata karena mencintaimu, mengharap ridho kepadamu. Maka karena ibadahnya mengharapkan ridho Allah, pingin jumpa sama Allah, balasannya ya sama itu. Itulah balasannya. Itulah surganya. Itulah surga tertinggi. Tergantung niat, ya. Maka disebutlah nanti di dalam Quran ibtigha'a wajhillah, mereka beribadah mengharapkan wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Allah dalam ayat itu? Ibtigha'a wajhillah, buka semua tak terjemah, semua nanti menerjemahkan. Ibtigha'a wajhillah, menghadapkan wajah Allah itu maksudnya adalah ikhlas karena Allah, beramal ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu apa? Mengharapkan Allah saja, mengharapkan wajahnya, mengharapkan jumpa dengannya. Karena itu yang paling nikmat. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab surganya, yang paling nikmat dari seluruh nikmat adalah menatap wajah Allah. Begitu ditatapkannya wajahnya kepada orang beriman di hari kiamat di dalam surga, maka terpanalah orang beriman, terbelalak matanya, tak berkedip sama sekali. Akhirnya langsung menikmati itu. Tertidurlah mereka selama 1000 tahun lamanya, saking imannya. Maka Nabi sering berdoa, ya Allah berikanlah aku lazat, kenikmatan, kelazatan, najri ila wajhikal karim, menatap wajahmu yang maha mulia. Aja doa Nabi satunya. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itulah pengantarnya. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaiknya memang harus belajar ilmu dua-duanya, bertahap pelan-pelan. Kenapa? Karena memang kita nanti ruh kita itu berasal dari Allah, dan mau tidak mau nanti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad yang terakhir diperintahkan Allah lah Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Apa jalan yang dilaluinya? Ad'u ilallah. Jalan nabi-nabi, jalan Nabi Muhammad, para nabi-nabi itu apa jalan mereka? Apa tugas mereka? Jalan hidup mereka adalah adu ilallah, mengajak kembali kepada Allah. Kenapa semua kita ini innalillah, berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka mengajak kembali kepada Allah. Bagaimana supaya kita selamat mengajak kembali kepada Allah? Bagaimana caranya? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Harus dengan basirah. Basirah itu apa? Mengajak kembali kepada Allah itu dengan ainur ruh, dengan menghidupkan mata ruh, menghidupkan mata hati dengan qalbu. Kalau mata hati tidak dihidupkan, maka orang tidak mau kembali kepada Allah. Itu kunci, Pak. Maka kata Syekh, carilah wali-wali Allah di dunia ini yang mata hatinya sudah kebuka, yang sudah kenal Allah. Dialah nanti yang akan mengarahkan, mendidik kalian untuk kembali sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah pentingnya kata beliau bertarikat atau mencari mursyid yang sudah kenal dengan Allah.